In a sudden and unexplained move, Berlin ordered its reconnaissance team to withdraw from the Arctic island, just 44 hours after arrival. Особенно двусмысленно на этом фоне, усердно продвигаемый Данией и другими членами Евросоюза и НАТО в течение долгих лет, миф о некой российской угрозе. Ведь именно под этим надуманным предлогом в Вашингтоне озаботились будущим Гренландии. Apa yang bisa kamu simpulkan setelah nonton cuplikan video tadi? Pastinya negara-negara Uni Eropa semakin terkekang dan sulit lepas dari cengkraman Amerika Serikat. Ancaman kenaikan tarif Donald Trump telah berhasil membuat tentara benua biru terkena mental. Lihatlah bagaimana tentara-tentara Jerman memutuskan untuk mundur setelah hanya bertugas di Greenland selama 44 jam saja. Tentara Jerman yang kita kenal kejam dan tegas dipermainkan oleh Trump seperti boneka Barbie. Bagaimana yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Uni Eropa pasrah jika Greenland benar-benar jatuh ke tangan Amerika? Untungnya Rusia dan China selaku musuh abadi Trump berniat membantu Eropa agar terlepas dari kekangan Amerika. Vladimir Putin menegaskan jika Greenland merupakan wilayah teritori Denmark yang gak bisa diganggu-gugat. Presiden Rusia ini memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Eropa agar bisa menyatukan kekuatan menghadapi Amerika. Bersatunya Eropa dan Blok Timur akan menciptakan satu kekuatan besar yang bisa mengalahkan Trump. Cetak Gol coba merangkum Rusia, Cina, bantu Eropa yang terkekang oleh Donald Trump sebagai berikut. Tentara negara Eropa masih terlalu takut dengan Amerika. Menyerah sebelum berperang, itulah yang menggambarkan pengecutnya Uni Eropa saat ini. Negara-negara benua biru benar-benar diperlakukan seperti peliharaan oleh Donald Trump. Pengiriman ratusan tentara Eropa ke Greenland ternyata hanya omon-omon kosong. Gertakan tersebut tak mempan lantaran Donald Trump punya satu strategi yang mematikan. Presiden Amerika Serikat ini mengancam menaikkan tarif ke 8 negara Eropa: Swedia, Belanda, Denmark, Norwegia, Prancis, Jerman, Inggris, dan Finlandia akan dikenakan tarif 10%. Trump gak segan-segan menaikkan tarif tersebut menjadi 25%. Kenaikan ini terus diberlakukan pria tua berambut pirang ini sampai Uni Eropa benar-benar menyerahkan Greenland. Awalnya saya kasih tarif 10% mulai tanggal 1 Februari, lalu saya akan menaikkan menjadi 25% di bulan Juni. 8 negara itu datang ke Greenland dengan tujuan yang tidak jelas. Bagaimanapun saya akan tetap mengambil Greenland, tegas Trump. Baru digertak begitu saja, Uni Eropa sudah kena mental. Lihatlah bagaimana tentara-tentara Jerman benar-benar mundur dan kembali pulang ke tanah airnya setelah hanya bertugas 44 jam saja. Trump benar-benar sukses memperlakukan tentara Eropa seperti boneka Barbie. Politikus Partai Republik ini mempermainkan tentara-tentara benua biru yang dikenal cukup sangar. Kalau kita mundur ke belakang, Jerman menjadi salah satu negara paling sulit dikalahkan saat Perang Dunia Kedua. Kita pasti sudah tahu profil Adolf Hitler yang merupakan seorang diktator Nazi. Paman berkumis kelahiran Austria ini dikenal kejam karena telah membunuh 11 juta manusia. Orang-orang Yahudi adalah yang paling banyak diberantas dengan total kematian mencapai 6 juta jiwa. Nampaknya jiwa kesatria tentara Jerman benar-benar sudah luntur dan dibuat tak berdaya. Uni Eropa juga nggak bisa berbuat banyak melawan kedikdayaan Amerika Serikat. Sebelum Jerman, ada Italia yang lebih dulu menolak untuk mengamankan Greenland.
Negeri pizza tidak mengirimkan pasukan meskipun sudah diminta oleh NATO. Menteri Pertahanan Italia mengatakan strategi melawan Trump adalah tindakan yang konyol. Apa yang bisa dilakukan oleh 100, 200, atau 300 tentara dari Eropa manapun? Kedengarannya seperti awal dari sebuah lelucon, ujar Guido Crosetto. Siapa yang bisa diharapkan? Negara-negara benua biru hanya mengharapkan NATO untuk berani melawan. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, sudah melakukan pertemuan dengan Donald Trump. Harapannya pertemuan ini bisa menghentikan keputusan Trump untuk tidak menerapkan tarif tinggi. Namun NATO juga tidak bisa berbuat banyak dalam pertemuan tersebut. Mari kita buktikan bagaimana Trump sukses mempermalukan pemimpin NATO di hadapan para media. Presiden AS ke-47 ini dengan berani menyingkirkan seorang pimpinan NATO. Trump kemudian menunjukkan raut wajah yang sombong di depan media yang memotretnya. Apa respon pemimpin NATO? Kalau kita analisis, raut wajahnya terlihat pucat dan tidak berani melawan. Pamor NATO nampaknya kalah oleh Trump yang benar-benar bersinar terang. Dengan segala kekuatannya, Paman Sam kali ini sukses menang atas Uni Eropa. Rusia Cina mencoba menawarkan bantuan. Uni Eropa tidak akan mendapatkan masalah apabila mereka mau mendengarkan perkataan Vladimir Putin. Presiden Rusia ini sudah memperingatkan ancaman Greenland akan direbut oleh Amerika. Mari kita dengarkan sejenak pidato yang disampaikan oleh Vladimir Putin baru-baru ini. О планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Но вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить. И глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Benar sekali, Putin mengatakan Amerika sudah niat menguasai Greenland sebelum rezim Donald Trump. Niat tersebut terus dirawat dari tahun 1867 hingga era modern ini. Pulau terbesar yang terletak di kawasan Arktik ini sudah lama masuk dalam kalkulasi strategis Washington. Secara militer, geopolitik maupun ekonomi, Greenland adalah aset yang cukup ideal. Hampir setiap tahun Putin terus meminta Eropa untuk terus menjaga Greenland. Tapi negara-negara benua biru tidak menghiraukan peringatan tersebut hingga membuat mereka panik sendiri. Apa yang akan dilakukan Rusia? Apakah Putin akan berniat membantu? Jawabannya terletak dari keputusan negeri beruang yang ingin memperbaiki hubungan diplomatik dengan Eropa. Rusia sedia memulihkan hubungan dengan negara-negara Eropah dan terbuka kepada kerjasama dengan semua negara tanpa sebarang pengecualian. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, Rusia sentiasa komited terhadap pendekatan diplomatik sedemikian. С каждым из представленных здесь европейских государств. Pernyataan tersebut disampaikan pihak Kremlin melihat ketakutan Eropa terhadap ancaman Trump. Putin prihatin jika negara-negara benua biru menyerah begitu saja di tangan Amerika. Rusia dulu dan sekarang tetap berpegang pada pendekatan tersebut dan siap memulihkan tingkat hubungan yang kami anggap perlu dengan negara-negara Eropa, tegas Putin. Begitulah baiknya Pak Putin terhadap negara Eropa untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Sang presiden pernah mengatakan kalau dirinya tidak ingin dunia melakukan peperangan. Kalau kita analisis lebih jauh, Rusia bisa saja mengambil wilayah Greenland. Secara geografis, sebenarnya wilayah ini lebih dekat ke pihak Kremlin dan dengan mudah aneksasi daerah kosong ini. Rusia disebut-sebut bakal mendapatkan keuntungan jika berhasil menguasai wilayah Greenland. Sebaliknya, pihak Kremlin tetap menginginkan kawasan gurun salju ini berada di bawah kendali Eropa. Sekutu terdekat Rusia yakni China juga menunjukkan sinyal untuk membantu Eropa. Baru-baru ini, Mao Ning menyebut Eropa harus siap menghadapi skenario licik Trump.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok ini menduga Washington sedang melancarkan skenario tak terduga. Dugaan ini benar-benar terjadi di mana Amerika Serikat menggelar operasi intelijen di Greenland. Menurut laporan, para pejabat Paman Sam telah melanggar protokol komunikasi. Cina pun memperingatkan Trump untuk tidak melakukan operasi militer. Jika tidak, maka pihak Beijing tidak gentar menurunkan alutsista membantu Eropa mempertahankan Greenland. Pengen sweater crewneck berkualitas dengan harga miring? Cobain sweater brand Metaphor Brave. Cek linknya di bawah ini. Bersatu membentuk kekuatan besar melawan Trump. Jika benar Rusia dan China ikut membantu, maka negara Eropa bisa sedikit bernapas lega. Bersatunya aliansi Blok Timur dan Barat bisa membentuk kekuatan besar menghancurkan ambisi Trump. Kehadiran Rusia dan China juga telah berhasil membangkitkan semangat negara-negara Eropa. Jerman yang sebelumnya takut dan mundur kini mempertimbangkan untuk kembali ke Greenland. Namun bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan bergabung bersama pasukan Prancis. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil. Kami sekarang akan bersatu dengan Prancis, tidak akan membiarkan Amerika melakukan pemerasan dan perampasan. Akan ada respons Eropa yang jelas dan terpadu. Kami sudah mempersiapkan tindakan balasan bersama, tegas Klingbeil. Amerika Serikat pun telah mengerahkan 150 helikopter dengan jenis Apache AH-64E. Helikopter ini terkenal sebagai senjata terbang paling mematikan di medan tempur. Kendaraan tersebut bisa menghancurkan kendaraan lapis baja sampai memutus jalur pasokan secara singkat. NATO pun kini menekan alarm perang melawan Amerika Serikat. Hal ini bisa memicu perang bergejolak yang cukup besar di abad ini. Amerika Serikat tidak hanya melawan NATO, melainkan negara-negara Blok Timur yang sewaktu-waktu ikut membantu. Sebagai langkah pengamanan Greenland, 3 negara Eropa telah melakukan latihan militer. Pasukan Inggris, Denmark, dan Prancis terlihat sudah mempersiapkan perang melawan Amerika. Lars Løkke Rasmussen menegaskan Denmark tetap akan mempertahankan wilayah Greenland. Menteri Luar Negeri Denmark ini memperingatkan Trump bahwa Greenland tidak bisa dibeli. Greenland bukan milik kamu seperti yang dapat kamu beli atau ambil paksa, tegas Rasmussen. Militer Denmark kini disiagakan untuk menghalau Greenland jatuh ke tangan Amerika. Kali ini Rasmussen tidak takut ancaman kenaikan tarif yang diberlakukan. Otoritas Denmark dan Greenland juga tetap mempertahankan wilayah tersebut sebagai kedaulatan Eropa. Celana pendek santai dari brand Flyman kini turun harga. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan Rusia-Cina bantu Eropa yang terkekang dari cengkraman Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah pertolongan dari aliansi Blok Timur benar-benar membuat Donald Trump gentar? Atau justru ini menjadi awal peperangan yang besar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.